What is up with boat owners and guns, dude? Now you do. Holy shit! Oh my god! Clear? Yeah. What's up internet? Here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul The Break Even, dirilis pada tahun 2020 dan dibintangi oleh aktor-aktor cantik yang sangat fresh. Menceritakan tentang sekelompok sahabat yang berjumlah 4 orang yang sedang berlibur. Namun secara tak sengaja mereka menemukan uang sebesar 50 juta US dollar yang diketahui ternyata adalah milik sebuah kartel narkoba di suatu negara. Lalu setelah mereka menemukan uang tersebut, mereka menjadi target operasi dari polisi-polisi korup yang mencoba untuk mengambil kembali uang itu. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Film dimulai dengan menunjukkan agen polisi DEA bernama Crowe bersama dengan anak buahnya yang sedang melakukan penggerbekan di sebuah markas kartel narkotika yang dipimpin oleh Wu. Namun nampaknya, polisi itu tak berniat untuk menangkap kartel itu, melainkan hanya meminta jatah uang jika ingin kartel narkoba tersebut tetap berjalan. Lalu scene berpindah ke sebuah tempat di mana keempat orang sahabat tengah berlibur di sebuah pantai. Mereka adalah Jake Verick, Sebastian, Des, dan Rosie. By the way, Des dan Rosie ini mereka punya hubungan pacaran ya. Ketika mereka sedang berkumpul, Jake tiba-tiba memberikan saran untuk pergi ke suatu tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Mereka semua pun setuju dengan pendapat Jake. Ketika Rosie dan Des sudah masuk ke dalam kapal, Sebastian menyatakan perasaan kepada Jake bahwa dia benar-benar mencintai Jake. Namun Jake mengatakan bahwa dia hanya ingin bersahabat dengan Sebastian. Tapi ya emang parah sih. Si Jake ini cantik banget anjir. Keesokan harinya setelah mereka melakukan perjalanan semalaman, Sebastian dan Des bersiap-siap untuk melakukan diving. Sedangkan Rosie dan Jake lebih memilih untuk tetap berada di atas kapal. Lalu tak lama setelah Des dan Sebas menyelam, muncul sesuatu dari dasar laut dan kemudian disusul dengan kehadiran Des dan Sebastian. Dan ketika diperiksa, ternyata isinya adalah gepokan uang dolar cuy. Dan setelah mereka hitung-hitung, ternyata mereka menemukan uang sebanyak 50 juta US dollar cuy. Yang kalau dirupiahin itu sekitar 700 miliaran lah. Ketika mereka akan membawa uang itu pergi, kekhawatiran Jake muncul dan meminta agar uang itu dikembalikan ke tempatnya semula. Jake seperti mengetahui bahwa uang yang mereka temukan adalah uang yang disimpan dan dimiliki oleh bandar narkoba. Dan setelah perdebatan sengit antara Jake dan Des, akhirnya mereka sepakat untuk membawa uang itu. Setelah mereka selesai menyimpan uang, mereka terlihat sedang bersantai sembari mengobrol satu sama lain dan membahas bagaimana mereka akan menghabiskan uang itu. Setelah selesai bersantai, tiba-tiba saja Jake dan Sebastian melakukan adegan mantap-mantap yang sebenarnya pengen banget gue liatin cuy. Tapi ya janganlah, nanti diblokir sama YouTube cuy. Jadi ya kalian nonton aja ya, nanti gue sertain linknya di bawah. Di sisi lain, agen DEA yang kita lihat di awal film terlihat sedang membuat rencana untuk menyelidiki hilangnya uang yang ada di dasar laut yang dicuri oleh Jake, Sebastian, Des, dan Rosie. Sedangkan di kapal, mereka semua mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan. Tiba-tiba saja sebuah kapal kecil mendekat ke kapal yang mereka bawa. Namun untungnya itu bukanlah sebuah ancaman bagi mereka. Lalu Sebas dan Jake pergi ke sebuah dermaga dan mencuri sebuah speedboat. I think you're wrong. Hey, you can't do that, man. Right now. Lalu mereka pergi dengan membawa semua uang menggunakan speedboat colongan itu. Ketika mereka akan menepi ke sebuah pantai, tiba-tiba saja Jake meminta untuk memutar balik speedboat mereka karena melihat beberapa polisi yang sedang berjaga di sana. Dan benar saja,
Di sana terdapat agen DIY yang sedang mencurigai speedboat mereka, dan yang mereka lakukan adalah You wanna tell me what's going on? What the hell just happened? lalu mereka pergi ke tempat rongsokan yang menjual mobil bekas di sana. Dan yang mereka beli adalah setelah menempuh jarak yang cukup jauh, Jake, Sebastian, dan Rosie memutuskan untuk mengunjungi sebuah desa dan berbaur dengan masyarakat di sana. Sedangkan Des memilih untuk tetap berada di mobil sembari menjaga uang mereka. Kedatangan Jake, Sebastian, dan Rosie disambut hangat dengan warga di sana. Mereka minum-minum bersama dan bernyanyi bersama. Di sisi lain, Agent Crowley bersama dengan anak buahnya mendatangi sebuah bengkel yang rupanya memiliki tempat rahasia, di mana dia menyimpan mobil-mobil eksotis dan juga banyak sekali senjata di sana. Gila sih, ini benar-benar keren banget cuy garasinya. Mobilnya eksotis semua, parah anjir. Kayaknya dia juga pencuri sih. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan, namun sayangnya mereka dibuntuti oleh seorang polisi. Dan Agent Crowley pun segera datang lalu mengejar mobil mereka. Lalu kejar-kejaran pun terjadi. What the fuck is that? Fucking mom. Faster, baby. Faster, you got this. Hold on. Got it. Shoot to kill. Push the gas pedal. Push it. Hit those brakes as hard as you can. Pada malam harinya, mereka merubah penampilan mereka dan menginap di sebuah hotel terbaik di kota itu. Dan lalu, adegan mantap-mantap antara Sebastian dan Jake pun terjadi lagi. Setelah selesai dengan pengecoran itu, mereka bergegas untuk pergi ke suatu tempat dan mendatangi seorang wanita bernama Mortem. Lalu Jake meminta kepada Mortem untuk membersihkan uang yang baru saja mereka temukan. Namun Mortem mengatakan bahwa ia tak dapat membersihkan uang itu karena banyak alasan. Ketika mereka kembali ke hotel, tiba-tiba saja agen Crowley datang dan langsung mengejar mereka berempat. Run! Always sucks to fall in. Ketika mereka sudah dalam keadaan terpojok dan terkepung, Jack memanggil agen Crowley itu dengan sebutan Mom. Semua temannya pun heran karena mereka tak pernah tahu jika agen Crowley itu adalah ibunya. Lalu tiba-tiba, agen Crowley menembak Sebastian dan tak lama kemudian Sebastian pun langsung tewas. Beruntungnya, tak lama kemudian, sekelompok polisi baik yang sebelumnya adalah anak buah dari agen Crowley datang dan membawa bukti rekaman suara lalu memborgol agen Crowley, serta beberapa anak buahnya. Lalu polisi baik itu pun mengizinkan Jack dan teman-temannya untuk lari dengan membawa uang yang mereka temukan. Until they find the redemption that they need, you're not going to be able to ignore it anymore. That's when you're going to have to say, I did my job. She gave us a shot at a new life. Love you. I love you too, baby. Dan film pun selesai. Yap,
Inilah alur cerita film The Bright Even. Oke sih filmnya menurut gue, apalagi ada si Jack yang seksi banget itu cuy. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan see you.